Enak kan? Yuh, ngeri kali. Apa yang kau apa ini? Pastor, Ini semua. mari makan pastor. Enak ini. Enak ini semua. Nah, bentar lagi ada saksang lagi nanti ini. Sudah. Duduk pastor mau ikut? Ikut. Enak ini. Bukan menikmati, tak mau aku ini. Jadi bisa kau makan ini tak takut kau kolesterol. Ya, nak tidak kolesterol itu. Enak ini. Saya takut makan ini udah gendut pula ini. Urusan pastor, tapi enak ini pastor. Alah. Bentar, aku minum dulu. Enak ini. Tapi banyak kali kau makan tidak bisa kau Iya. rupanya. Saya kan banyaknya gajiku pastor kan, jadi kan dikasih Tuhan ya rezeki itu kan. Nah, terus? Jadi geser sini pastor biar nampak, gitu kan. Jadi kan banyaknya gajiku. Jadi ada kemampuan untuk membeli ini semua. Terkadang aku makan lobster, makan apa segala macam. Enaknya semua itu. Jadi ada kau bikin daftar yang enak-enak makanannya. Oh, ada. Hari- Steak, sapi wagyu itu kan enak pastor. Ya, tapi kan orang sangat takut sekarang makan nanti kena penyakit. Nah, sekarang udah lain. Udah lain gaya hidup orang sekarang pastor. Jadi kenikmatannya ini diambil, resikonya diabaikan. Artinya dihindari. Caranya apa? Nanti kalau pastor kawan-kawannya aku, Iya. sebentar lagi sesudah habis ini, sesudah kenyang aku, pergilah ke kamar mandi, ku joloklah iniku. Jadi Biar muntah, keluar dia. hedonisme namanya ini. Hedonisme ini. Enggak, enak pastor. Itu Jadi persoalannya. kau hanya ingin menikmati dari lidah ke sampai ke sini, kau nikmatilah semua. Kemudian sudah itu supaya bisa lagi tambah gitu. Iya. Kau Biar tidak bukakan. kenyang dan kemudian itu dia enaknya dapat, konsekuensinya nggak dapat. Itu pula. Itu dia. Ngomong Jadi ini kan ya ditanya. memang begitu gaya sekarang pastor. Kok jijik? Pastor yakin, pastor sadarkah banyak orang yang seperti itu sekarang? Dia mau enaknya aja, Tak mau konsentrasi. mau enaknya aja, tapi tak mau konsekuensinya. Karena apa? Iya, kenapa harus menanggung konsekuensi kalau bisa? Kalau ada cara lain untuk menghindari konsekuensi, setidaknya menahan konsekuensi itu supaya tidak datang. Udah, aku sebagai pastor bingung lah ini. Ini bagaimana umatku seperti ini ya? Jadi kau nggak apa-apa. nikmati lah semua ini, kau nikmati. Koleteku lancar pastor. Persoalan kolektif ini. Aduh. Kolektif Jadi lancar. sekali lagi kau katakan itu menikmati, tapi risikonya tidak mau. Tidak mau. Mampuslah kita kalau begitu. Jadi sebelum kita lanjutkan pembicaraan, ku selesaikan dulu makan ini atau ku singkirkan dulu pastor? Biar aja di sini. Oke. Biar aja. Bentar ya, ku Ini begini. sayang karena enak pastor. Jadi ya tertundalah aku memuntahkan makanan. Memang ini enak ini. Enak, Roti bakar, ayam goreng, ikan gurami. Ada kerupuk ini lagi, ini kerupuk Medan. Kerupuk asi Bulga. Mangga. Dan ini bir. Bir lagi rumah. Ada pote. Pote lagi, amang. Tapi kan sebenarnya kan kenapa lah pastor seperti menutup mata terhadap kenyataan? Di sini persoalannya kan yang Memang begitu faktanya kami. saya sangat bagaimana bukan tersentuh tapi keberatan lah. Kenapa pastor keberatan? Menikmatinya mau, risikonya tidak. Ya kan ini namanya ada cerita itu hedonisme. Orang-orang Romawi dulu begitu kan bisa udah kaya dia pangeran, dia panglima, dia kaisar. Jadi mereka waktu itu sambil tidur pula itu makan kan. Ada dayang-dayang Oh di ya sana. gini ya, oke. Disediakanlah satu kambing guling, dimakannya, persis seperti kamu itulah. Kemudian sesudah kenyang dimuntahkannya lagi, dimakannya lagi satu lagi kambing, dimuntahkannya. Aduh, mati. Jadi tak kenyang-kenyang memang. Jadi ini Tapi kan memang itu persoalannya. loh pastor. Sampai dari zaman Romawi itu sampai sekarang terjadi. Salah satunya itu adalah yang saya sering kita jumpai di Indomaret, sering kita jumpai di toko-toko, dan apa itu alat kontrasepsi. Inilah sebenarnya kan itu sebenarnya mau ke situ arahnya ini. Dosanya itu rupanya. Mengapa penggunaan alat-alat kontrasepsi itu melanggar martabat perkawinan dan itu melanggar hukum gereja dan melanggar hukum Tuhan? Ini persoalan. Jadi bagaimana? Seperti yang kau tadi mau menikmati
Jadi jangan mau mengambil risiko. Ini agak mirip ini sebenarnya kan. Tapi itulah kita coba bahas dulu secara Oke, ya. manusia yang beradab dan pakai dasar lah dulu kita. Bagaimana? Coba kau rumuskan itu. Apa itu kontrasepsi? Oke, ini ya kontrasepsi menurut Google. Itu dia Bukan Google itu, ada ajaran gereja, ada ajaran gereja. Oh, sorry. Main. Saya belum membaca. Kontrasepsi yang artinya melawan permulaan kehidupan bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut ajaran gereja Katolik. Melawan permulaan kehidupan. Permulaan kehidupan sudah ditutup. Bagaimana sebenarnya itu kan? Sudah ditahannya ya. Memang gereja Katolik mengajarkan bahwa upaya apapun ya yang dirancang, yang dibuat itu untuk artinya menghambat dihasilkannya keturunan, upaya apapun untuk menghambat dihasilkannya keturunan pada dasarnya jahat. Oke. Sudah jelas. Sekali lagi kita ulangi itu apa tadi itu? Iya. Upaya apapun yang dibuat atau dirancang, alat-alat dan seterusnya untuk menghambat agar ada keturunan, jangan ada keturunan, ini pada dasarnya jahat. Jadi mengerikan sebenarnya, seperti kau tadi kan, tak mau kolesterol tapi makan terus. Tak hebat juga caramu itu. Ya? Persoalannya kan saya kan sebagai manusia, saya kan kerja keras Pastor. Jam 8 sampai jam 7 kalau misal harian. Jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Menikmatilah. Kerja terus. Apa salahnya saya sebagai manusia menikmati hidup saya? Inilah Apa ya. salahnya? Jadi kalau ajaran Katolik, dogma Katolik justru mendukung gagasan bahwa setiap hubungan seks antara suami dan istri tidak boleh menutup kemungkinan terjadinya kehamilan. Tak boleh menutup terjadinya kehamilan. Tunggu. Hubungan seksual yang dilakukan antara suami dan istri, bukan antara laki-laki dan perempuan ini ya. Berarti sudah ditajam ya. Sudah, ya. Antara suami dan istri tidak boleh menutup terjadinya kehamilan. Berarti boleh, ya. pasangan suami istri yang berhubungan seksual pakai alat kontrasepsi pun berarti Inilah yang salah. apalagi yang bukan pasangan suami istri. Itu udah lain lagi. Udah salah lagi kan. Gak perlu Jadi maka di sini gereja Katolik mengatakan itu kontrasepsi tidak bisa dibenarkan secara moral. Sekali lagi, gereja agak bertentangan dengan perkembangan sains dan teknologi. Karena itulah pernah di Jakarta kan hari HIV itu membagi-bagi kondom. Oke. Kejaksaan untuk kita. Aduh mampuslah ini kan. Tapi itulah daripada katanya kan. Ya. Ini yang banyak orang merasa ini salah ini. Kalau ada penelitian itu di Amerika kan, orang Katolik di Amerika 75% mereka tidak yakin itu benar. Bisanya. Dan mereka malah menganjurkan udah ketinggalan gereja, ganti itu ajaranmu itu. Gereja harus mengupdate ajarannya. Ajarannya tak mungkin itu. Ada lagi seorang ibu itu kan, Ibu Linda namanya di dalam penelitian itu. Saya sudah punya 3 anak dan memang saya menggunakan kontrasepsi dan saya sedikit pun tidak merasa berdosa katanya. Ini orang Katolik. Jangan-jangan dia tidak tahu. Inilah tidak tahu dia. Jadi supaya kita kasih tahu lah sekarang. Jadi dalam arti ini akibatnya memang kalau sekarang karena ada kontrasepsi itu mudah-mudi di negara maju sana suka-sukanya tak hamil kan gitu ya. Karena akibat sampingnya dulu ini. Jadi sebenarnya di sini ya kalau kita lihat dulu pendasarannya bagaimanakah gereja pertama-tama hendak tunduk sepenuhnya kepada pencipta kehidupan, bukan kepada dokter atau kepada orang yang menganjurkan atau pemerintah, tetapi pencipta kehidupan. Pencipta kehidupan harus menjadi standar utama dulu. Itu yang memegang satu-satunya otoritas tentang kehidupan. Tidak ada orang lain di situ itu ya. Jadi menurut hati nurani harus begitu. Coba kita lihat umpamanya Mazmur 139 ya 18. Sebab itu. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Ini buah pinggang maksudnya ginjal kah? Inilah Mazmur namanya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Tuhan yang membuat. Ya. Tuhan Jadi yang membuat, seperti clay dibikinnya. Jadi Tuhan yang sudah turut kerja membuat itu, menenun katanya kan, membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, atau Mazmur 139 ayat 16 itu ya. Matamu ini Tuhan maksudnya, matamu melihat selagi aku
masih bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripada. Bayangkanlah, jadi zaman dulu ini Mazmur sudah sebelum Masehi ini ya, mereka sudah sangat melihat itu, bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak. Bahkan ketika aku belum ada masih Dan bakal dalam, kan gitu. sperma dan ovum itu bertemu bakal anak. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari. Padahal hari-hari itu belum ada kan gitu kan. Nah, ini. Jadi sebenarnya kedua ayat ini melahirkan satu iman gereja Katolik yang luar biasa ya. Bahwa dalam hal yang paling awal sekalipun ya, bertemunya sel telur dengan sperma itu Sudah terjadi kehidupan. Sudah ada di dalam tubuh wanita itu, sudah mulai kehidupan, dan itu sudah ketahui Allah, dan Allah bekerja di situ. Agak rumit. Dan Tuhan telah menciptakan kehidupan dan membuatnya saat kita masih tadi yang dikatakan itu kan, masih embrio, tapi sudah ditenunnya. Dia perlihatkan itu Mazmur 139 ini. Oke. Jadi seharusnya kita kembali dulu para bapak dan ibu entah siapapun ya. Jadi kontrasepsi dengan peralatan yang seperti itu melawan perintah gereja. Kita kembali dulu ke magisterium gereja, Humanae Vitae. Humanae Vitae itu apa dikatakan itu? Tapi sebentar karena agak rumit ini, ku minumkan dulu bentar. Aduh inilah. Biarlah Kesempatan. Oke, kita singkirkan karena katanya bahasa Latin itu orang mabuk omongannya jujur. Itu ya kan. Oke. Humanae Vitae number 12. Itu ya kan. Ya. Pertama adalah untuk persatuan suami istri, union. Kedua adalah untuk menyampaikan bakal kehidupan baru atau procreation. Oke. Dan kesimpulannya, Dan kesimpulannya itu adalah Tuhan mengaruniakan hal ini kepada suami istri sebagai satu paket yang tak boleh terpisahkan. jadi sekali lagi union and procreation. Oke. Dua sebenarnya tujuan perkawinan ya. Oke. Jadi untuk bersatu, betul. Dan melanjutkan kehidupan. Persatuan antara suami dan istri, dan persatuan yang paling mendalam itu adalah dalam hubungan seks kan. Tapi juga kedua adalah untuk menyampaikan ini bakal kehidupan baru, procreation, yang dua ini. Oke. Jadi persoalan sekarang, jadi itu satu paket dan tak boleh diceraikan gitu ya. Oke. Jadi nggak boleh hanya unionnya aja. Ya, Procreation tak boleh. ya. Alat kontrasepsi itu menghalangi yang kedua ini ya. Jadi kalau dalam hal ini ya, tentang hubungan seksual suami istri ya, seperti disebut di atas, apalagi tadi umpamanya seperti kamu kan nikmati. Ya. Enak. Tapi enak jangan kan mengambil risiko. Ditujukan tidak hanya untuk akhirnya, kalau sebenarnya dalam hal ini suami istri tidak hanya untuk menumbuhkan kasih mereka berhubungan, persatuan suami istri ya, tapi juga untuk sarana campur tangan Tuhan dalam menciptakan manusia baru itu. Bukan hanya mempersatukan suami istri dalam hubungan itu, tapi sarana Tuhan untuk meneruskan kehidupan manusia itu dipakai oleh Tuhan. Oke. Jadi tradisi orang Kristen lah kita katakan ya, menjunjung tinggi hubungan seksual suami istri, sangat bagus, tidak pernah dilarang gitu ya. Tapi hanya satu, jangan poligami kan. Ya. Jadi hubungan ini katanya ditujukan dalam hal ini merupakan ekspresi khusus perjanjian kasih, ekspresi itu. Ekspresi kasih sayang suami dan menggambarkan istri. hubungan kasih Tuhan. Oke. Ekspresi suami istri itu sebenarnya mengekspresikan hubungan kasih Tuhan di antara mereka. Seperti kasih Tuhan dengan umatnya kan sering juga dikatakan itu seperti pengantin perempuan. Ya, betul. Bersiaplah, pengantin laki-laki sudah tiba. Itu karena hubungan kasih dengan Tuhan seperti itulah. Sebenarnya Tuhan dengan umatnya, suami dan istri di situ ya. Dan juga kasih Kristus kepada gerejanya. Itu yang sebenarnya yang dilaksanakan dalam kasih hubungan suami istri itu. Jadi hubungan itu sangat ditinggikan dengan hubungan Kristus dengan gerejanya, simbolnya kan. Jadi di sini suatu yang sangat penting untuk diingatkan kepada kita. Alat kontrasepsi baik berupa pil ataupun kondom atau apa itu vasektomi atau vasektomi hanya menyetujui satu aspek saja, yaitu persatuan suami istri. Satu aja, union.
Oke. Hanya union. Namun menolak aspek yang lain, yaitu kemungkinan penciptaan kehidupan baru. Inilah yang dilawan. Jadi mereka itu kalau pakai alat-alat kontrasepsi dan seterusnya itu hanya Mau enaknya aja jadinya. union. Yalah kami betul-betul saling kasih, menunjukkan ini kami bersatu. Oke. Tapi tidak mau mengambil risiko pula dikatakan menolak aspek yang lain itu supaya ada penciptaan baru. Sama dengan kamu tadi kan, kamu hantam terus, tahu-tahu enak kali lah dia, kamu nikmati ya. Daging babi lagi. Baru nanti kumuntahkan. Tak mau menikmati mau. Ya. Risikonya tak mau. Dalam perkawinan tak boleh. Union mau. Tapi procreation no. Ini salah. Karena memang kalau seperti yang saya katakan tadi, Pastor, adalah bahwa kalau saya mempertimbangkan risiko tadi itu, kolesterol, diabetes, apa segala macam, maka itu akan membuat saya menahan diri. Nggak enak. Itulah. Lampiaskan semua. Iya. Jangan Menahan itu diri. semua di sini. Jadi inilah namanya, ingin mengecap persatuan suami istri, tetapi tidak mau menerima konsekuensi menyampaikan akan ada kehidupan baru. Itulah kesalahan, itulah yang dilawan oleh gereja, dan gereja tidak mau ini terjadi di tengah-tengah umat beriman. Jadi hal makanan tadi sudah kita lihat ya, untuk mempertahankan hidup. Ya. Hubungan suami istri itu merupakan tindakan alamiah untuk mempertahankan eksistensi manusia supaya tidak punah kan? Itu dari zaman dulu kan? Tapi coba umpamanya seperti yang ini kontrasepsi, semualah satu bangsa menggunakannya itu, mampus bangsa itu hancur, Hilang, habis. seperti sekarang saya selalu kalau bertemu dengan orang Eropa waktu di sana kan, karena penduduk mereka mula-mula dulu beberapa puluh tahun yang lalu, umpamanya Italia itu 80 juta, sekarang tinggal 60 juta. Dan kalau tua semua, dan semua sudah tua. Jadi piramidanya terbalik. Oke. Anak-anak kecil dan akhirnya orang tua besar begini dia. Kalau piramida Indonesia kan sini terus mendukung kan. Jadi dalam arti ini justru disitulah kehancuran kan. Dan ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Kemusnahan spesies jadinya. Saya pernah di Modena. Tak tahu Oke, Modena. Modena ini. Modena di mana ini? Dekat Sambu, Di Italia. Oh, kupikir tempat apa itu Ferrari. Oh yes, Ferrari, Modena. kan? Betul. Jadi setiap hari kita dengar mencoba di lapangan di Ferrari ya. Oke. Jadi saya dibawa oleh Pastor Aurelio Kapusin, teman saya. Saya biasanya mengikuti dia kan kalau musim panas berdagang, jualan untuk mendukung misi di Turki, dari misi situ kan. Jualan apa kalian? Banyaklah cabai, pokoknya barang-barang timur ke paroki-paroki. Oh. Jadi kalau pakai jubah kita kan sebenarnya harga makanan itu umpamanya cabai dari botol itu 10.000? hanya 10.000, nanti akan diberi orang 100.000 karena untuk menyumbang. Oh, karena pakai jubah. Karena untuk memang tahu mereka misi. Oke. Ya. Jadi setiap tahun aku 1 bulan bersama dia kan. Jadi ada orang kaya di situ. Kaya raya lah. Dia mengekspor keramik dan apa itu semua kan ke seluruh dunia. Kan ada di sana memang gunung ya yang sangat bagus untuk batu marmer, seperti batu marmer itulah. gitu. Karena itu gereja Vatikan kan marmer semua itu. Tidak bisa tergores kan. Jadi dia mengekspor itu, ada kamar mandi itu apapun, kaya raya. Tapi dia hanya punya 1 anak, dan pastor parokinya mengatakan jangan hanya 1 kau buat, jangan egois kau, buatlah 4, 5. Repot. Cocok juga kalau orang Batak pindah ke Italia sana ya. Itu jadi apa yang terjadi? Anak muda itu, situlah saya datang kan, pergi ada motor besarnya. Oke. Tok, berlanggar dan mati. Anaknya itu. Dan itulah satu-satunya ahli warisnya kan. Meraunglah bapak dan ibu itu. Dan apa yang dikobahkan pastor itu, dimarahinya. Bukan dihibur. Oh, di acara kematiannya. Dimarahi waktu pas bisa kematian, misalnya Kara kamu, saya sudah katakan dulu bahwa jangan hanya 1, tapi kamu sangat egois. Lihatlah sekarang anakmu sudah dipanggil oleh Tuhan dan tak ada dan tak bisa lagi yang mempunyai anak. Itu adalah keegoisanmu. Dan diakui memang. Dia mereka hanya menikmati, tapi tak mau mengambil risiko. Inilah banyak anak nanti repot katanya kan. Inilah semua itu kan. Jadi dalam hal ini
kalau kita lihat apa diajarkan oleh katekismus. Oke. Nah, ini mungkin penting Di juga. seminari pun kami pelajari juga nih Pastor, seksualitas Kristiani. Ya. Dan sesudah kelas ini banyak juga yang keluar. Gitu. KGK Mungkin perlu juga 2363. sebelumnya ya. Oke. Mungkin kita baca dulu dalam Matius itu. Ini dia. Ya. Makna persatuan suami dan istri di dalam Kristus inilah yang tidak dinyatakan jika pasangan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, yaitu Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. union itu, tapi hanya union, tidak ada procreation. Padahal procreation juga Satu paket dengan persatuan paket Allah ini. itu ya. Jadi akhirnya katekismus mengajarkan di sini. Ya. KGK 2363. Melalui persatuan suami istri terlaksanalah tujuan ganda perkawinan. Tujuan ganda kesejahteraan suami istri dan penyaluran kehidupan. Orang tidak dapat memisahkan kedua arti dan nilai perkawinan ini satu dari yang lain tanpa merugikan kehidupan rohani pasangan suami istri dan membahayakan kepentingan perkawinan dan masa depan keluarga. Dengan demikian, cinta suami istri antara pria dan wanita berada di bawah tuntutan ganda, yakni Kesetiaan dan kesuburan. Itu tuntutan perkawinan. Kesetiaan dan kesuburan. Bukan hanya kesetiaan, tapi juga kesuburan. Ada orang yang hanya inilah satu pihak. Yang union kan setia juga, bagus juga itu ya. Tapi tak mau mereka kesuburan. Pas Yohanes Paulus kedua akhirnya menulis demikian tentang penggunaan alat kontrasepsi. Apa ditulisnya di situ? Ketika para pasangan suami istri dengan menggunakan alat kontrasepsi memisahkan kedua arti ini yang Tuhan pencipta sudah tanamkan Union di dalam dan diri procreation, laki-laki dan perempuan, dan di dalam dinamika persatuan seksual mereka bertindak sebagai hakim. Ini jadi seperti ada kaitan juga, hampir mirip seperti bayi tabungan kemarin itu ya. Dia yang menentukan ya. Iya, mereka bertindak sebagai hakim dan rencana ilahi dan mereka memanipulasi. Memanipulasi artinya menipu, tapi manus tangan, memasukkan tangan kekuasaannya, teknologinya, terus campur tangan begitu ya, dan merendahkan seksualitas manusia, dan dengan itu merendahkan diri mereka sendiri dan pasangan mereka dengan mengganti makna pemberian diri yang total. Bukan total lagi, hanya union, betul, procreation, jangan, tidak total. Tapi sebenarnya inilah dulu Pastor, kita kan manusia ya, sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, kan ada misalnya desire atau hasrat atau katakan nafsu ketika saya melihat istri saya atau melihat pasangan saya. Padahal katakanlah tidak boleh pakai kontrasepsi. Bagaimana? Jadi kami sebagai suami istri silakan, tapi jangan kalian mengapakan akhirnya aku mau berhubungan seks tapi jangan ada keturunan. Tak boleh. Karena ada juga. Jadi apa yang diperbolehkan kan itu kan itu KB alamiah. Di situ dia. KB alamiah berarti menurut kalender. Kalender masa subur. Itu bisa di situ. Dan memang suami yang sangat kasih kepada istrinya memang mau menahan diri, mau berkorban kan begitu. Itu dia. Ikut dia menghitungnya. Jadi dalam arti ini dan ajaran ini. Ajaran yang ini artinya kontrasepsi itu jangan dipikir akan berubah. Sudah dikatakan di sini. Masuk dalam gereja telah meneguhkan ajaran yang menentang. Ingat, gereja telah meneguhkan ajaran yang menentang kontrasepsi sebagai ajaran yang infallible. Infallible ya. Infallible. Tidak dapat sesat. Sudah tahu usah dipikirkan nanti gereja akan berubah itu. Gak usah lagi digugat ke pengadilan tribunal ya. Itu kan. Saya pernah berdebat di Belanda dengan seorang lain pandangannya. Jadi itu dibilangnya, ketinggalan gereja paus itu bodoh itu. Siapa bilang lihatlah muda-mudi kan suka-sukanya. Gereja jangan begitu. Kontrasepsinya itu salah. Jangan kau bilang begitu di Belanda itu dengan orang Belanda. Kau mengatakan itu, kalau dosa katakanlah dosa. Bertobat.
jangan menjadi dosa itu kau benarkan. Iya. Bilang kan, Kalau itulah dosa kata katakan Tuhan. dosa, kalau kau tidak mau bertobat silakan urusanmu, Silakan. tapi jangan jadikan yang benar. Itulah para bapak dan ibu ya. Jadi luar biasa sebenarnya. Tapi kalau pisang ini bisa aja aku makan ini. Tapi ini dulu Bang. Ini dulu. Enak, itu Pastor. kau jangan harus menahan diri kau. Ini- Jangan nanti bikin malu kau. Tunggu satu hari ini aja. Besok kukurangi pun. Tapi hari ini betul. Aku makan dulu pisang ini. Ini sumbangan umat Pastor. Ada roti goreng. Ada ayam. Kali ini Tapi aku memang makan, udah. enak kali Pastor, serius. Itulah. Ini sudah agak busuk tadi. Berarti saudara-saudara, Jangan makan dulu itu. Ah. Ya, udah kotor tanganku, nanti dah cuci tangan lagi. ya. Terima kasih Pastor atas penjelasannya. Ini penjelasannya. Aku makan pisang boleh, jangan kubentok. Oke, makasih Pastor.